Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Iwan Sukri, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 LPTK UIN Salatiga tahun 2024 dengan NIM 27030240194. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya yang saya ambil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat menyaksikan. Bisa dimulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, semangat ya hari ini. Oke, hari ini merupakan pelajaran agama, oke. Maka dari itu, sebelum kita mulai pelajaran agama pada hari ini, silakan untuk di bawahnya yang ada sampahnya tolong dipungut dulu. Silakan. Yang ada sampah di bawahnya ada sampah, silakan dipungut dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, bukan nggak apa-apa. Itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang nggak masuk? Siapa? Tama. Tama kenapa Tama? Oke, kita doakan ya, semoga Tama segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Gitu ya, amin Allahumma. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang yaitu materi sholat dengan tujuan siswa mampu mengerti dan juga bisa mengamalkan sholat di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan siswa-siswi kalian semuanya bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya, kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, azan dan iqamah. Loh, kemarin loh, azan dan iqamah. Loh, kemarin siapa yang maju azan? Kemarin. Yang maju azan siapa kemarin? Bagus. Terus Alfa. Terus siapa lagi? Lah, oke, Tama juga. Kemudian, apa sih gunanya untuk azan itu? Azan itu kan apa? Apa gunanya azan? Waktu? Ya, untuk menandakan bahwa waktu tersebut adalah sudah masuk waktu sholat, termasuk panggilan untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu ketika azan datang, azan dikumandangkan, maka sudah tandanya masuk waktu sholat. Nek pagi sebelum apa? Pas fajar itu berarti sholat apa? Terus siang matahari ada di atas sedikit. Kok jam segini ada azan, ini berarti sudah masuk sholat zuhur. Pintar sekali, gitu oke? Oke. Kenapa sih kita harus melaksanakan sholat? Ya? Apa sih Pak? Apa kita harus melaksanakan sholat? Karena apa? Sholat itu termasuk hukumnya wajib. Karena apa? Sholat itu nanti adalah amal perbuatan kita yang pertama kali ditanyakan di alam barzah. Ya, tanya loh, sholatmu gimana?
Gitu nggih. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita SBK dulu nggih biar tambah semangat. Gitu nggih. Oke, kita tepuk sholat. Bisa enggak tepuk sholat? Bisa? Oke, saya kasih contoh dulu nggih. Tepuk sholat subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Gitu kan? Oke, saya ulang sekali lagi. Coba Pak Arif ikut tepuk. Kalian semuanya si kompak ya. Oke, 1, 2, 3 tepuk sholat. Ayo fokus, konsentrasi, nggih. Urut-urutannya. Ayo ulangi. 1, 2, 3 tepuk sholat. Oke, tepuk tangan untuk kelas 2. Oke, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, ya. Materi ini hari ini adalah materi sholat fardu. Itu, ya. Coba untuk materinya ini nanti kita melihat tayangan video. Melihat tayangan video ini nanti dan nanti akan dijelaskan terkait dengan apa yang ada di sholat tersebut. Gitu, ya. Oke, silakan menyaksikan. Disaksikan secara sesama. Nanti saya Pak Arif berikan lembar kerja yang harus kalian isi per kelompok. Gitu, ya. Oke, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi ketentuan sholat. Mari kita Ketentuan sholat. Oke. simak materi berikut. Pengertian sholat. Sholat adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW melalui sebuah peristiwa, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Ingatkah anak-anak gerakan dan bacaan sholat? Ibadah sholat di dalamnya terdapat gerakan tertentu seperti takbir, ruku, iktidal, sujud, dan lainnya. Di setiap gerakan sholat pun ada doa tertentu. Ibadah sholat diwajibkan bagi setiap muslim, maka setiap muslim wajib melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Sholat memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, seperti syarat dan rukun sholat. Di dalam sholat terdapat sunnah-sunnah yang dikerjakan. Ada pula hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sholat memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan perilaku disiplin. 4. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 5. Menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Nah, anak-anak sudah mempelajari pengertian sholat. Lalu apa saja syarat-syarat dalam sholat? Syarat-syarat dalam sholat. Ketentuan sholat salah satunya adalah syarat sholat. Terdapat 2 syarat sholat yang harus dipenuhi, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Berikut penjelasan syarat sah dan syarat wajib sholat. Yang Di sini dijelaskan syarat-syarat sholat. Ketentuan sholat salah satunya adalah syarat sholat. Terdapat 2 syarat sholat yang harus dipenuhi, yaitu syarat sah dan juga syarat wajib. Di situ diterangkan
ketiga syarat wajib sholat. Apa saja syarat sah sholat dan syarat wajib sholat? Kita simak lagi. Pertama, syarat wajib sholat. Antara lain, beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan untuk Yang pertama apa? Beragama Islam. Nah, ini yang diwajibkan. Syarat wajib sholat. Yang diwajibkan sholat berarti yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam. Nah, nek orang Islam gimana Pak? Ya tidak wajib karena syarat wajib melaksanakan sholat adalah orang Islam beragama Islam. Oke. melaksanakan sholat 5 waktu. Muslim laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan sholat. Berakal sehat. Setiap muslim yang sehat akalnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, yang kedua Pak? Apa? Berakal sehat. Jadi ketika orang tersebut kok akalnya tidak sehat, contoh akal yang tidak sehat seperti apa? Yang aku turut jalan, yang diri, orang gila itu tidak wajib sholat kan? Berarti kalian yang tidak mau sholat, jadi ya, Bang. Saya tidak bilang ya. Ya, jangan. Berarti orang-orang yang tidak sholat, itu yang orang-orang bilang itu gede kok sudah besar kok tidak sholat, itu sudah besar kok tidak sholat gimana? Dia kan orang yang termasuk ini tadi apa? Harus akalnya sehat. Dia akalnya tidak sehat ya tidak wajib. Gitu Oke, bener. Orang yang hilang akalnya seperti orang gila tidak diwajibkan sholat. Balik atau dewasa. Setiap muslim yang balik atau sudah dewasa Di sini ada apa itu namanya? Yang ketiga, balik atau dewasa. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk kita, terutama orang tua, untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat mulai dari umur 7 tahun. Di sini umurnya 7 tahun lebih kan pastinya. Berapa? Ada yang 7 tahun? Coba, umurnya yang 7 tahun ngacung. 8 tahun. Berarti di sini rata-rata umurnya 7-8 tahun. Maka dari itu, di sini sudah diwajibkan belajar sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang tua ketika anaknya dia sudah umur 7 tahun ataupun lebih kok tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau belajar sholat, maka dipersilahkan untuk mentung mukul, tapi mukulnya yang mukul di mide, orang kok pakai kayu yang besar di mukul ke anak itu semapot. 4 tahun, syukur 4 tahun lah. Ini 4 tahun sudah belajar sholat. Jadi umur nanti ketika kita sudah balik, sudah bisa melaksanakan sholat. Orang kok bukan baru balik, sudah balik, baru belajar sholat, itu keliru. Harusnya ketika kita sudah masuk usia balik, maka kita sudah bisa melaksanakan sholat. Oke, lanjut. juga melakukan sholat 5 waktu. Mumayyiz atau tamyiz artinya adalah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Setiap muslim yang tamyiz diwajibkan sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Mumayyiz ini maksudnya mumayyiz gimana? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mencuri hari yang baik atau buruk? Sholat 5 waktu itu ada yang buruk. Baiklah, kalau sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka wajib juga melaksanakan sholat. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu syarat sah
sholat. Oke. Suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang Suci dari hadas. Hadas, ya. Hadas itu apa maksudnya? Nah, ketika kita tidak punya wudhu, maka kita sedang hadas. Itu namanya hadas kecil. Loh, adalah siapa? Hakim. Baru saja selesai wudhu. Nah, setelah itu kok kentut. Maka wudhunya batal. Maka kentut tersebut ada apa? Merupakan hadas kecil. Terus gimana biar tidak hadas lagi? Biar tidak hadas lagi gimana? Wudhu lagi, pinter. yang dapat menghalangi sahnya sholat. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil dan ketut. Cara bersuci dari hadas kecil ialah berwudu. Suci dari najis. Najis adalah kotoran yang Najis ini beda nih. Hadas sama najis. Nek hadas, terutama hadas kecil, itu cara menghilangkannya yaitu dengan cara berwudu lagi, pintar. Tapi ketika najis, cara menghilangkannya adalah dengan cara membersihkannya dan mensucikannya. Itu, ya. Saya habis wudhu, Pak. Tapi kok saya terkena kotoran ayam. Loh, demek kotoran ayam. Loh, gimana saya apa wudhunya batal apa tidak? Nah, batal apa tidak? Tidak. Cukup najisnya dibersihkan. Tidak perlu wudhu lagi. Itu kayak bedanya antara hadas dan juga najis. Diingat-ingat. dapat menghalangi sahnya sholat. Contohnya najis seperti kotoran hewan, air kencing, darah, nanah, dan lain sebagainya. Badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis. Menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus. Oke. Sekarang lanjut menutup aurat. Nah, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ini laki-laki, auratnya sebelah mana? Dari mana sampai mana? Dari mana? Yang ditutupi untuk laki-laki auratnya dari mana sampai ke mana? Ada yang tahu? Tidak ada. Kalau tidak ada didengarkan. Ini saya sampaikan. Untuk laki-laki, yang wajib ditutupi auratnya adalah sebatas pusar. Pusarnya harus tertutupi. Pusar ini udel. Ini pusar. Berarti yang ditutupi penutupnya harus sampai atasnya pusar. Kok kumbung? Pusar udel, atasnya pusar. Lah, sampai dengan ke bawah, lutut. Lutut apa? Tahu lutut enggak? Lututnya apa? Dengkul. Sampai dengan lututnya juga harus tertutupi. Nah, tapi loh, Pak, berarti kalau sholat pakai sarung tok, dipakai kembenan itu berarti boleh, Pak? Boleh saja. Tapi ketika kita punya pakaian yang layak, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan pakaian yang layak. Punya baju kok malah tidak dipakai pas sholat pakai sarung tok. Itu sholatnya sah, tapi ya apa? Pantes mau punya baju, gitu? Untuk berarti kalau untuk perempuan, ketika sholat aurat yang harus ditutupi dari mana sampai mana? Yang perempuan? Rambut. Dari leher? Rambut. Terus sampai leher. Berarti yang ditutupi rambut sampai leher toh? Sampai. Ini untuk perempuan. Loh, kok pakai mukena, Pak?
Nah, ini karena nah, kenapa nek cewek itu pakai mukena, Pak? Karena apa? Karena cewek yang harus ditutupi auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan juga telapak kaki. Bukan. Semua anggota tubuh yang harus ditutupi wanita, nggih. Kenapa kok wanita nek pas sholat itu pakai mukena? Karena apa? Anggota tubuh wanita yang wajib ditutupi ataupun auratnya yang wajib ditutupi ketika sholat adalah semua anggota tubuh. Oke, wajib berarti dari atas sampai bawah kecuali wajah dan juga telapak tangan. Makanya di mukena itu atas, nah di atas ini kaki tertutup. Nah, gitu. Itu. Lanjut. Mencukupi. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sebelum sholat kita harus menutupi aurat, karena menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Jika aurat tidak ditutupi secara sempurna, maka sholat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Mengetahui maksudnya waktu sholat. Setiap mengetahui masuknya waktu sholat. Loh, terus masuk waktu sholat belum? Nah, jam 11 kok sholat zuhur. Nah, itu belum masuk waktu zuhur. Maka itu sholatnya juga tidak sah. Harusnya jam seumpama masuk waktu zuhur itu jam 12. Maka jam 12 baru melaksanakan sholat. Oke, lanjut. tiap sholat fardu telah ditentukan waktunya. Orang yang sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ke Ka'bah. Oke, harus menghadap ke kiblat. Nah, kebetulan di sini, nah, kiblat kita adalah ke arah barat agak ke utara sedikit, ya. Nah, maka ketika kita berada di sebelah baratnya Ka'bah, ya, maka kita menghadapnya juga ke timur, gitu, ya. Nek kita di utara, sebelah utaranya Ka'bah, maka kita menghadapnya ke selatan. Gitu, ya, gitu, ya. Oke, Harun. Selanjutnya sini karena tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham, ya. Nah, ini saya bagikan tugas, ya. Silakan. Ini sudah dibagi, ya, kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, gitu, ya. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok, oke. Nanti setelah dikerjakan bisa dikumpulkan dan maju ke depan untuk presentasi, gitu, oke. Oke, silakan. Kerjakan kelompok. Caranya gimana? Nah, di bawah itu ada tulisan toh, ada niat, menutup aurat dan sebagainya. Oke. Nah, itu dipilih mana yang masuk ke syarat sah sholat dan mana yang masuk ke rukun sholat. Silakan. Tapi diingat-ingat toh, rukun sholat apa saja, syarat sah sholat dan cara wajib sholat apa saja. Itu, oke, monggo. Silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai, ya? Oke, selanjutnya silakan perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siapa dulu yang pengen maju? Oke, kelompok tim berapa? 3 tadi, ayo. Satu aja perwakilan aja, tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa. Ya. Oke, kecil-kecil cabai rawit. Oke, baca ini. Sekarang, ayo. Dengarkan.
kelompok mana dulu ini? Buat untuk selanjutnya perlu diingat ya. Perlu diingat bahwa sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Ketika kita ingin agama kita berdiri kokoh, maka kita juga harus mendirikan tiangnya. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita sholat 5 waktu, maka tiang untuk agama kita bisa berdiri kokoh. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka agama kita tidak memiliki tiang. Otomatis ketika bangunan tidak memiliki tiang, maka bangunan tersebut akan roboh. Gak pengen kan agama kita roboh? Maka dari itu dirikan sholat sebanyak minimal 5 waktu. Yang wajib 5 waktu. Syukur-syukur bisa melaksanakan sholat sunnah. Nah, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Ya. Selamat sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan berikutnya nanti tambah semangat dan tambah bapak. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.